Baik, teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini di channel saya. Jangan bosan-bosannya kalian untuk mengikuti saya. Di sini saya akan sharing-sharing hal pribadi saya selama saya menempuh jenjang pendidikan. Oke, di sini saya akan jelaskan jenjang pendidikan saya masuk SMK. Nah, momen saya masuk SMK di sini, saya juga dari awal saya nggak ada kata-kata seperti teman-teman saya di masa-masa SMP itu berbicara saya maunya di sekolahan si A karena sekolah si A itu mempunyai segala perlengkapan di dalam dunia pendidikan. Lalu teman saya yang satunya juga mengatakan saya mau sekolahnya di si B karena di si B itu seluruh kegiatan sangat aktif dan sangat seru, dan ada beberapa teman saya juga ngobrol tentang dengan saya, berbicara tentang sekolahan yang akan dia masuki, tapi saya berbeda dengan teman-teman saya karena di masa-masa itu saya juga nggak memikirkan sekolahan itu berkualitas atau tidak berkualitas. Itu saya yang mungkin pada saat itu saya belum kepikiran seharusnya saya mencari sekolahan seperti apa dan seperti apa. Tapi saya cuma bilang kepada orang tua saya ingin sekolah, yang penting saya ingin sekolah, mau sekolahan dimanapun saya mau sekolah. Yang intinya saya nggak mau sekolah itu masih di kampung saya mau sekolah itu di luar. Soalnya kenapa saya ingin sekali sekolah di luar, karena saya ingin mencari pengalaman ataupun mencari budaya-budaya yang nggak pernah ada di tempat saya. Lalu organisasi orang-orang di sana seperti apa, kemajuannya seperti apa, lalu sosial orang di sana seperti apa, itu yang saya kemarin saya pikirkan di masa SMP itu. Lalu saat saya sudah lanjut ke jenjang pendidikan khususnya SMK, karena saya kemarin pinginnya banyak anak SMP itu cuma tahu kalau SMA itu harus kuliah lagi, kalau SMK itu langsung kerja. Banyak berpikir seperti itu. Saya salah satunya yang berpikir kalau SMK itu langsung kerja. Nah, lalu di sini saya selesai masuk ke jenjang pendidikan SMK, saya merasakan serunya sekolah, serunya pendidikan, serunya seperti ini. Lalu ada perbincangan lah pada saat saya pulang kampung dari tempat seseorang ataupun dari perkotaan seseorang, balik lagi ke kampung itu pas masa-masa libur itu di awal-awal kami sekolah. Teman-teman saya yang sekolahan si A si B tadi berbicara kepada saya, sekolahan kami seperti ini, sekolahan kami seperti ini, bayaran seperti ini, lalu kegiatan seperti ini dan seperti ini. Saya kemarin di awal-awal seminggu saya sekolah itu saya nggak terlalu memahami di sekolahan saya juga nggak terlalu fokus tentang apa yang harus saya gali di sekolahan ini. Cuma saya pikirkan yang penting saya sekolah, saya belajar dengan sebaik-baiknya, saya mengikuti kegiatan yang ada di sekolahan itu. Tapi selesai teman-teman saya berbicara tentang memuji tentang sekolahan si A dan si B, saya juga pas sudah libur pulang lagi ke kota orang, lalu saya berpikir berpikir eh, bagaimana saya supaya bisa memahami yang sekolahan saya tempati pada saat itu. Lalu selesai saya dalam masa-masa seminggu yang akan datang, saya mencari informasi di sini ada kegiatan apapun, di sini ada kegiatan apa saja. Lalu di sini saya memahami, di sini kalau kita SMP, khususnya di SMP negeri ataupun di MTS negeri ataupun di MTS yang di luarnya kategori Muhammadiyah itu namanya OSIS. Sedangkan di SMK Muhammadiyah itu namanya IPM. Nah, saya kemarin karena saya masuk di SMK, saya penasaran apa sih dari arti dari IPM itu. Lalu saya ikuti kegiatan IPM itu, ternyata IPM itu adalah organisasi. Saya ikuti organisasi IPM itu, mungkin saya juga nggak terlalu menguasai tentang IPM, tapi sedikit banyaknya saya sudah pernah belajar di masa-masa IPM itu. Nah, saya akan jelasin kepada teman-teman yang ada di online ini, khususnya dunia maya. Saya akan jelaskan apa sih keseruan dari IPM ini. Khususnya dari IPM ini yang paling saya ingat, yang paling saya
mendidik saya itu satu, yang pertama itu harus berani tampil ke depan, lalu kita bekerja sama-sama gotong royong antara siswa ranting, kader, cabang, daerah, dan yang lainnya juga masih banyak urutan-urutan IPM ini. Nah, lalu saya masuk kemarin itu di ranting, cabang, dan di daerah jadi anggota seperti itu. Nah, di sini saya jelaskan pengalaman saya yang di SMK-nya. Nah, lalu saya masuk di bagian organisasi itu, saya juga diajak kegiatan ini, kegiatan ini. Akhirnya saya paham, oh berarti IPM itu seperti ini. Nah, inti dari IPM itu adalah organisasi. Bedanya dengan OSIS bagaimana? Kalau OSIS itu mungkin ini kalau salah boleh dikoreksi untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Kalau OSIS itu seperti kita ada kegiatan hari besar, contoh Hari Pancasila. Itu biasanya guru-guru yang ngingetin kita, nak hari ini harinya Hari Pancasila, atau seminggu lagi itu Hari Pancasila, kalian bikin kegiatan di hari itu. Nah, tapi bedanya kalau di IPM itu yang kita di sekolah, lingkungan sekolah itu kita khusus untuk belajar, sedangkan organisasinya bagaimana? Organisasinya itu ada beberapa yang saya sebutkan dari awal tadi, ada ranting, cabang, dan daerah, dan juga ada yang beberapa yang lainnya belum bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Nah, lalu kami yang sebagai anak ranting ini, kami dikelola oleh anak cabang. Lalu dijelaskan seperti ini loh IPM-nya, ada TM1, TM2, dan selanjutnya juga. Itu ada beberapa kegiatan di masa-masa IPM itu. Lalu kegiatannya itu kalau guru-gurunya itu nggak ada nyarani seperti ini. Paling-paling kami sebagai anak ranting, kami sebagai siswa, itu kami yang bertanya kepada guru, intinya minta pendapat, ini baik atau buruk, atau kami minta pendapat ini harus dilakukan atau harus tidak dilakukan. Cuma fokus gurunya itu cuma satu, memberi masukan, iya itu bagus, atau iya itu nggak bagus, jadi nggak usah kerjakan. Paling-paling seperti itu. Semua kegiatan, semua acara itu dirangkup oleh anak IPM. Itu seluruh anak IPM itu kerjasama. Guru-gurunya tinggal kalau sudah ada acara, guru-gurunya tinggal duduk santai, tinggal memberi masukan untuk acara yang akan datang nanti. Ini bagus atau tidak bagusnya. Saya juga ada beberapa kali ikut kegiatan IPM di masa-masa itu. Lalu di SMK Muhammadiyah ini khususnya, saya ini penasaran dengan setiap kegiatan. Saya ikuti setiap kegiatan itu. Di sini ada beberapa eskul, salah satunya basket, voli, futsal, catur, dan juga tapak suci. Saya ikuti beberapa kegiatan yang lainnya juga. Ternyata seru loh. Ternyata sekolah belajar, kalau kita aktif juga di dalam beberapa organisasi itu lebih asik lagi dalam eskul kita belajar. Jadi kita nggak terlalu stres dalam posisi belajar, karena kita juga ada sebutannya itu kerja langsung, kerja lapangan intinya. Jadi saya banyak mendapatkan pelajaran di dalam kerja lapangan ini. Lalu dari IPM itu saya dapat pengalaman seperti ini, di kegiatan yang lainnya saya dapat pengalaman seperti ini. Gurunya juga terbuka. Lalu kami apalagi di SMK itu ada posisi sistem magang. Nah, di masa-masa magang itu saya ini orangnya nggak berani berbicara kepada orang-orang yang sudah saya anggap itu sudah sukses. Tapi kemarin saya pas magang, masa-masa magang kemarin, saya bertemu dengan orang-orang yang saya anggap itu sudah sukses. Ternyata sangat seru loh berbicara dengan orang-orang yang seperti ini. Karena kenapa? Kita sebagai siswa, kita sebagai umurnya di bawah dia, itu kita banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lebih asik dan lebih seru. Yang penting terutamanya kita sebagai siswa, kita harus tahu batasan kita. Kita tahu tempat kita harus seperti apa dan seperti apa, seperti itu. Nah, di sini khususnya untuk teman-teman, bukannya saya mengajarkan kalian, bukannya saya menggurui kalian. Ini cuma sebagai sharing saya sebagai
pengalaman saya pribadi. Untuk teman-teman mungkin ada beberapa pelajaran teman-teman bisa ambil di konten ini, ataupun untuk sebagai hiburan teman-teman semuanya. Di sini saya nggak ada niat apa-apa, di sini cuma ingin sharing pengalaman saya, dan juga saya masih banyak lagi pengalaman-pengalaman saya ingin sharing kepada teman-teman, supaya teman-teman juga mendapatkan wawasan-wawasan yang baru. Mungkin kisah kita mungkin ada yang sama, mungkin ada yang berbeda, itu karena setiap manusia itu pasti ada perbedaan, pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Kita sebagai konten seperti ini supaya kita tukar pikir sebagai apa? Contoh, saya membuka channel kalian, saya mempelajari channel kalian. Oh, pengalaman seperti ini, lalu kalian juga buka channel saya, oh pengalamannya seperti ini. Jadi kita sesama bisa belajar, kita sesama bisa sharing ilmu, informasi, ataupun sharing pengalaman. Seperti itu niat saya. Di sini saya akan membuat konten-konten yang lebih menarik lagi dari konten ini, khususnya untuk teman-teman yang ada di online ini, dunia maya ini. Kalau teman-teman ada saran ataupun ada kritikan kepada saya, dipersilakan. Soalnya dari teman-teman memberi saran, memberi kritikan itu bisa menginspirasi saya, bisa memberi semangat saya untuk saya kedepannya bikin konten lagi. Oke, saya akhiri, sampai bertemu lagi di channelnya